Welcome, masih bersama saya Dodi dan saya Didi dalam program acara Who's Behind the Scenes bersama Kang Gio, spesialisasi komedian. Benar-benar lucu nih. Iya, berarti kalau lo dengan komedian tiap hari kehidupan lo penuh dengan keceriaan, bro ya? Ya, betul. Apalagi semuanya ketawa-ketawa terus. Kalau dibilang komedian berarti gak jauh dengan namanya sesuatu yang funny ya, senang-senang. Tetapi ada sisi keselnya gak sih kalau ngurusin komedian? Karena kan kalau kita ngeliat anak band, kalau ketemu teman-teman manajemen band atau boy band, girl band, player yang satu maunya begini, player yang satu begini. Terus karena kepalanya berbeda orang, berbeda keinginan, berbeda karakter. Nah dengan komedian ini menurut lo sendiri udah lo jalanin apa tuh? Ada nggak seperti kasus-kasus seperti teman-teman yang lain? Ada sih beberapa ya, cuma nggak terlalu banyak juga gitu ya. Paling kalau misalkan telat, ya udah endingnya bercanda. Mereka kalau ditengahin mungkin sama sebelum manajemen dengan manajer gue mungkinnya udah kayak tekor malah jadi nggak jadi gitu, ketawa malah awet muda gitu. Masih ada alasannya aja yang sebenarnya Gio tuh umurnya 70 men. 70 karena pergaulan komedi awet muda makanya kalau banyak ketawa gitu, mukanya ketarik. Kalau kita banyak menggerak jadi mukanya agak isut. Jadi kalau mau kelihatan awet muda nggak usah perlu operasi plastik. Bener, banyakin aja ketawa. Asal jangan ketawa sendiri. Ya kan Mas Jo? Terus kalau boleh tahu rumah lucu sendiri base campnya di mana? Base camp kita di Manggarai Utara, samping Burcis SMP 3. Oke. Nah, di situ bareng manajemen, kebetulan juga gua ada IO sama teman-teman yang manajer juga ya. Kalau ada beberapa kita usaha sampai di situ. Terus untuk durasi teman-teman dari komedian ini baik kan seperti artis lah ini. Itu kan mereka ada masanya tuh, ada masa pada saat kayak sekarang nih mau bulan suci Ramadan ya kan. Jarang tuh penyanyi pop, penyanyi dangdut, penyanyi jazz, penyanyi rock tiarap semua men. Kecuali sekarang yang lagi naik kan artis-artis religi kayak gue, artis religi semua ya kan. Jadi promo sendiri. Film-film bidik kan ada. Nah, komedian sendiri di bulan suci Ramadan ini apakah ada durasi penurunan atau enggak? Alhamdulillah. Enggak. Kayaknya besok tuh beli apa? Banyak yang lucu sekali. Kebetulan kayak Abdel sendiri mungkin satu sisi image-nya di acara religi ya, dia panggil mama. Terus emang juga dia running di tukang bubur haji. Terus ke depan di Ramadan ada satu program di Indosiar yang live itu. Terus calon juga begitu, dia alhamdulillah dapat juga program religi. Nah kalau Kokom sendiri jalan sama Global TV untuk satu tayangan komedi yang insya Allah pas ini mau ini cuma sehari 2 hari itu minggu Sabtu sama Minggu. Ya insya Allah pas mau masuk Ramadan insya Allah dibuat skripting mudah-mudahan. Ini kesuksesan seorang manajer. Kalau artis-artisnya paling utama lah ya, off air oke kurang, tapi program on air itu banyak. Karena itu untuk manajernya media promo itu, terutama kayak station radio ataupun TV itu adalah sebuah media promo yang paling utama. Betul. Untuk memperkenalkan siapa sih si artis, kayak gua sama lo nih kan, dikenal gitu kan, gitu kan, ya kan Seluruh dunia lagi. Semuanya tapi bukan belum kelihatan dong. lo nih apa nih mau lo tanya sama Apa lagi pertanyaannya? Mas Jo, kalau walaupun pelawak itu atau Mas Jo sendiri kan itu tetap manusia, kita bisa marah gitu ya, manusia biasa. Kalau pelawak tuh bisa benar-benar sampai sama dengan timnya itu bisa marah banget ya. Maksudnya ya tanpa di luar dari lawak ya. Gitu. Kalau ada misalnya kayak tadi Dodi bilang yang susah diatur lah segala macam kayak gitu. Apa memang Tetap ada di sisi manusiawinya, tetap ada rasa kesel,
Cuma lagi-lagi porsinya ya. Iya. Cuma sebentar gitu, nggak kayak orang yang lain mungkin berlarut-larut kesel. Aku ya udah. Jadi marah tetap marah gitu. Marah sebentar udah Lucu lagi. lucu lagi gitu. Seru nih kayak gini. Ya udah kayaknya besok kita jadi pelawak aja. Biar awet muda nih Mas Gio nih. Iya. Umurnya 70 tapi benar-benar gue nggak nyangka gitu. Lu kan KTP-nya. Gue sendiri nggak percaya. Nggak percaya. 70. Nggak percaya lo. Aslinya sih 69. Oh, atas 70 bawah 17 tahun gitu ya. Aduh, apa lagi nih yang mau kita bahas nih? Sekarang konsep ini kan ada beberapa teman-teman komedian under manajemen di rumah lucu. Apakah itu mereka pada saat all semua Anda kayak nanganin Kang Jiwo, atau pada saat mereka off air, Kang Jiwo memang menempatkan asistennya masing-masing atau bagaimana? Oh iya, selain pegang itu MC ya, Abdel sama ada calon Tom itu kan jualannya juga bisa MC, dia juga bisa Stand up juga. Di stand up juga ada beberapa freelance gue pegang juga, ada Boris Bokir, ada Budi, ada Temon, ada Arif Gidu, ada Paca Artis, ada Asep Suaji. Kalau di percussion ada Dua Tosik, di magician ada Aldi Sungkar Banyak. Nah mungkin yang lagi jalan nih yang MC sama stand up-nya. Kalau ada yang backup, ada beberapa teman-teman juga yang kayak Abdel, ada manajernya satu, si Makom juga ada, Cak Makom juga ada. Alhamdulillah ada. Ya, ini Mas Gio, kalau manajer untuk komedian sendiri tuh ada wadahnya gak sih? Satu sama lain. Jadi ketemuan gitu ada wadahnya gitu. Cuma sebelum dijawab Mas Gio, Siap. kita putar lagu dulu ya. Oke, silakan. Dear listeners, masih dengan saya Dedi Dan saya Dodi, dan juga dengan Mas Gio tentunya. Mr. Jimmy. Gio Jimmy. Masih di acara West Behind the Scenes ya Dot ya. Edisi hahaha. Baru keluar anaknya. Jadi dari tadi mikirin, gue jadi komedian. Enggak, aku juga dari tadi nunggu sebenarnya. Mana nih lucunya gitu. Edisi hari. Iya, ini benar untuk hari ini ya. Iya, Terus hari ini aja doang. Ya, kita lanjutkan obrolan kita di listener tadi sampai wadah. Mas Wadah. Nah, ada gak wadahnya sama manajer komedian gitu? Kalau di teman-teman komediannya sendiri yang gue pegang tuh ada PASKI. Nah, namanya PASKI. Apa tuh pas gitu? Persatuan Seniman Komedi. Waduh. Persatuan Seniman Komedi itu udah organisasi yang menaungi para komedian yang ada di Indonesia. Nggak hanya di Jakarta dia. Nah, Dia kalau seluruh di Indonesia, Jakarta, Pemda DKI-nya kebetulan gue humas. Humas ketuanya ada Taufik Lala, ada Daus OB. Daus OB itu Daus Parok, terus ada teman-teman yang lain. Kalau di pusatnya ketua umumnya dulu 5 tahun yang lalu ada Pak Indro, ada Pak Miing, Pak Tarsan, Pak Eko Patrio, ada Wajib Citegal, Mas Didi, ada senior komedian. Nah kalau sekarang di pusat itu yang ketuanya Mas Dery Patskawan, Sekjen ada Didin Bagito, ketua 1, ketua 2 itu ada Iwel, ada Abdel juga. Dari wadah itu Mas Gio ada gak masukan-masukan senior atau manajer yang bisa Mas Gio gitu harus bagaimana nih untuk komedian supaya lebih dekat Ada mungkin gitu. kayak Abdel sama Charlton yang lebih senior ngasih saran untuk ada adik-adiknya, juniornya yang ada Tokom. Di Tokom pun selain Tokom juga ada Tembok Group namanya, Tembok Group, ada Laskar Group gitu. Jadi banyak masukan-masukan dari mereka ya. Dari mereka ngumpul di satu event ketemu atau karena basecamp dari basecampnya si Kokom sendiri dekat sama rumahnya Abdel, jadi interaksinya lebih sering gitu. Nah, dari Mas Gio yang pegang komedian sendiri nih, di bawah Mas Gio ya khususnya, itu ada ciri khas tersendiri nggak untuk membawakan untuk komediannya sendiri? Maksudnya lain daripada yang lain dengan lawan-lawan yang lain atau komedian yang lain gitu, ada nggak untuk trik tersendiri gitu supaya semakin lebih dikenal lah? Kalau Abdel sama calon Tom
apa ya? Mereka komedian tapi gayanya dengan apa ya, gaya-gaya smart comedy gitu. Oh, smart comedy. Jadi nggak pukul-pukulan, Iya. nggak celah-celahan, tapi lebih ke verbal yang kuat. Oh, jadi sekarang juga dalam konsep berkomedi pun juga harus smart dong ya. Ya. Ada dibilang smart komedi. Itu. Keren. Karena itu ada di TV tiap pagi komedian ngelepakin orang. Nggak boleh. Giliran yang smart itu kagak naik. Iya. Padahal yang di situ. Padahal yang ngeplak itu kan nggak ngajari. Sebenarnya kan ditonton anak semua segala umur kan. Iya. Harusnya memang seperti yang smart. Jadi memang komedian juga mempunyai visi dan misi untuk mendidik juga ya. Nah, kalau mau orangnya ke sana kayak Warkop, Bagito kan memang mereka apa ya, ngelawaknya yang Ada sisi edukasinya lah ya. edukasinya. Seperti yang di luar nih ada Kritiknya juga. ada pelawak yang negro tuh yang sering yang main film apa Bad Boys yang sama William Iya. sama siapa? Itu siapa namanya? Gue juga lupa. Aduh yang kecil-kecil tuh William Smith. William Smith. Smith ya. William Smith kan Will Smith. William Smith yang giginya yang pendeknya Kecilnya. itu kan dia memang juga komedian tapi smart gitu kan mereka kan tidak menjatuhkan tidak ini segala macam mereka selalu mengangkat sisi-sisi humoris tapi dengan sesuatu yang berbeda lah. Tidak dengan yang sesuatu yang menjatuhkan. Tadi komedian yang smart itu timbul dari mereka sendiri kreativitasnya apa dari Mas Gio sendiri itu harus smart gitu komedian ini. Dari mereka sendiri. Dari mereka sendiri. Jadi ambilnya kan ambil Jalan Lontong emang secara umur seumur nih 70 juga. Jadi udah nggak usah diajarin lagi. Kalian dengan sendiri. Kita bagian dagangnya aja deh. Iya. Jadi ngomong-ngomong berarti kita lagi interview kakek-kakek. Kakek-kakek tapi bawah 17 tahun ya. Mungkin kalau untuk Kokom karena lebih muda, mungkin ada masukan dari saya sendiri, terus dari ambil dan Lontong ke mereka gitu. Lo ngelawaknya jangan begini, jangan begitu, harus begini, harus begitu, gitu sih. Tapi ada nggak Mas Gio? Ada sedikit komedian yang di bawah Mas Gio ini dinaungi dengan Mas Gio sendiri dengan selaku manajer, itu ada nggak kritik-kritik sedikit ke khususnya ke pemerintah atau bagaimana? Tadi ada bilang Mas Gio ada kritik Iya, juga. ada mungkin kalau Ya, seru juga tuh kritiknya kan. Selain apa sih ngelawak sama stand up ya, juga kan kalau industri stand up banyak yang nyerang gitu ya, yang kritik gitu. Ada cuman nggak terlalu porsinya nggak terlalu banyak. Serempet lah ya. Tapi dibawakan dengan komedian gitu. Komedian. Jadi supaya nggak terlalu serius. Kayak Abdel pun sama Temon punya satu lagu yang kritik untuk pemerintahan, tapi ujung-ujungnya membangun gitu ada. Iya. Tapi emang harus begitu Mas. Harus dikritik terus nih pemerintah gitu kan. Memang apapun segala macam tidak hanya pemerintah kita jadi kita juga harus terima dari kritikan. karena untuk membangun gitu bukan untuk menjatuhkan. Tapi kadang-kadang gue suka juga kritik-kritik. Oke, kita lanjut lagi obrolan kita nanti ya. Ini yang lebih seru tapi kita dengerin dulu yang satu ini. Iya. 2, 1. The Beat is Hot. Masih bersama saya Jimmy Beat Listener Dan dan dua lagi mana nih? Dan Duode, saya Dedi. dan saya Dodi masih mengupas sesuatu yang dalam edisi Idenya bagus ya. Edisi HI memang benar. Iya, Karena edisi. kita sedang mewawancari salah satu manajer komedian ini. Iya. Nih, ini yang paling fatal nih nggak hanya untuk artis ya. Kayak kita juga manusia apa orang-orang yang awam baik itu praktisi, profesional, artis siapapun masalah narkotika. Narkoba. Nasirawan Kota Bandung. Apa kalau pelawak ada aja? Nasirawan harusnya Surabaya. Bandung. Mampus loh. Di mana ada? Ya ada lagi apa narkoba sih kali cuma gue lupa. Bintaro juga ada Bintaro. Apa tuh Bintaro? Bintitan tapi rada oke. Gue benar-benar awet muda benar. Narkoba ya. Nah itu
menyikapi hal seperti ini terhadap case-case yang udah sering kan, baik di penyanyi atau ada juga teman-teman komedian kita juga terperosok dalam kasus narkoba. Dan dalam manajemen Rumah Lucu sendiri untuk menyikapi ini, lo selaku manajer di bawah naungan Rumah Lucu ini kepada teman-teman di Rumah Lucu itu bagaimana menyikapi hal-hal ini? Untuk ke teman-teman yang ada di bawah manajemen gue mungkin tetap kita yuk kita berkarya nih. Kalau emang mau pakai gimana ya, susah juga sih karena kan pribadi ya, pribadi gue nggak tahu, gue nggak setiap hari kontrol mereka gitu kan. Mungkin ya mungkin apa ya, warning, mungkin semacam warning gitu. nggak ada juga sih, atau cuma pernah ada beberapa yang gue pegang waktu itu sempat kena tapi alhamdulillah udah sembuh ya, udah sembuh. Nah, gue sebutin satu deh. Iya, jangan dari sebutin. Karena kan ada kan ini dalam suatu manajemen atau sebuah label pada saat ketahuan artisnya memang menggunakan narkoba langsung ditinggalin. Nah, lo apa lo tinggalin atau memang lo tetap rangkul kasih dia motivasi supaya bagaimana? Ya itu dia. Kena dalam artian nih, kena dan masuk. Itu ada salah satu. Terus pelan-pelan gue support. Dia sana minta apa untuk buat puasa, buat ini kita support Tepirin sampai dia keluar dan naik lagi gitu. Karena secara psikis kan kalau gini tadi banyak teman, banyak kolega, banyak yang dalam arti kan kehidupannya dia penuh dengan keramaian lah. Iya. Ada beberapa juga kan yang awal sekali dia kena, terus dia naik lagi, terus dia kena lagi, ya udah, sekarang udah ngilang gitu kan. Beda ada mungkin kalau di video musik ada beberapa gitu yang dia kena, terus saya dikeluarin sama bandnya, sekarang udah naik lagi kan. Gitu. Ini dalam arti kata dalam manajemen Rumah Lucu sendiri bukan malah dijauhin ya, tapi tetap kita rangkul sama-sama ya. Karena gue tuh lihatnya gini, gue berapa lah, ini anak lagi sakit nih, gitu kan, insya Allah bisa disembuhin gitu kan. Sementara talentanya dia sama kelakuannya dia begitu, talentanya lebih besar, 25%, 25%-nya cuma dia lagi sakit aja nih. Yuk gimana kita bikin jadi tetap support ya, tetap kita support. Jadi jangan kita jauhin lah ya, tetap kita rangkul karena dia butuh perhatian. Dia begitu juga mungkin ada sesuatu hal kan yang kita sendiri nggak ngerti gitu, hanya diri dia sendiri atau dan kalau siapa itu, apa cuy, kering. Oke, dari dulu dong. Masih ada kita mau nanya dulu sebelum kita dalam dua sih tadi selesai. Ini kedepannya sendiri dari Rumah Lucu sendiri yakin nggak bahwa industri musik ada, industri film ada. Kita udah bilang sekarang industri komedi kita ini maju apa enggak? Sisi sudut pandang Gio Jimmy sebagai manajemen dari Rumah Lucu. Kalau untuk dunia komedi mungkin kita agak sedikit berbangga atau gimana ya? Karena kalau dibandingin industri yang lain mungkin kalau musik tiap sekolah dari SMP ya, pasti tiap kelas ada anak bandnya, belum tentu ada komediannya. Nah itu yang agak sedikit di dunia komedi itu masih jalannya adalah gitu loh, tidak berebut nih, berebut sama industri yang lain, khususnya musik ya. Kalau musik kan banyak yang dibilang tuh banyak nih yang berebut tiap sekolah ada banyak, kalau komedian cuma beberapa gitu. Dalam kata prospek kedepannya lebih baik, maju lah ya. Akan ada prospek lebih baik. Iya, lebih baik. Dan sekarang sendiri sudah kelihatan. Contohnya sudah ada orang-orang lucu di sini. Dalam kondisi Mau tanya Mas Bio, kalau saya sendiri awam gitu ya, kalau komedian sendiri itu kalau mau manggung atau gimana itu tetap mereka harus ada skrip untuk latihannya nggak sih, untuk ngebuang lucunya gitu. Kalau kalau nyanyi kan ada pastinya. Mungkin kalau di awal ketika berhadapan dulu si klien dengan manajemen,
standar lah ya, schedule jam berapa, audiensnya siapa. Nah dari situ baru deh kita sampaikan ini acara ini orangnya sekian ribu, sekian orang, berapa orang gitu. Audiensnya umurnya sekian, gitu. Dari situ kalau udah dapat kita kasih tahu mereka, nanti tinggal dia nyari job-jobnya apa. Disesuaikan dengan usia juga lah ya. Usia juga. Ketika audiensnya umur 25 sampai 40, jobsnya ini gitu. Kalau ada anak-anak, kita ada lagu buat anak-anak juga. Oh, jadi dibeda-bedain juga lah ya? Beda-beda juga. Nggak bisa kita bikin flat ya? Jadi gitu ternyata. Ya baru tahu kan di listeners kan. Jadi tergantung audiensnya. Iya, Betul. audiensnya. Umur 25 agak ngelapnya agak dewasa mungkin. Iya. Kalau anak-anak ya dibuat-buat agak anak-anak. Kayak lagunya pun kayak Nohom bisa disesuaikan. Kalau misalkan family gathering nih, ya udah untuk bapak-bapaknya ada, buat ibu-ibunya ada, buat anak-anaknya ada. Mungkin juga calon sama Abdel. Mungkin kalau semua audiens ada anak-anak, orang tua di mix aja gitu ya. Di mix aja campur udah gitu. Oke, sebelumnya cukup. Aku ngomongnya apa? Silakan ya, mau ngobrol, bukan ngobrol sih. Pesan-pesan Sesuatu yang disampaikan. Sampai sih ada apa rekan yang dari Indonesia. Oh, ngomong-ngomong. Kang Heri. Berita duka nih. Tadi meninggal jam 5 sore. Kang Heri produksi dari Indonesia. Berita kami dari Rumah Luz Manajemen dan Beat Radio punya kita segenap kru dan semua yang ada di sini turut berduka kita atas meninggalnya Kang Heri, Floor manager manajer di Indonesia. Ya, semoga teman-teman ya sekali lagi semoga ya begitu deh. Sebelumnya juga terima kasih banyak Kang Gio dalam waktu kesibukannya sudah menyempatkan diri datang ke Beat Radio. Beat Radio dalam 1 jam bersama edisi Ini tentu jadi 2D. di @didi.com. Terima kasih Mas Gio. Thank you.